Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini akan saya sampaikan tentang analisis data kualitatif. Apa itu analisis data? Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mereduksi data, dan memahami makna, ya. Kemudian menyajikan data dan memberi kesimpulan. Jadi di dalam analisis nanti kita akan memahami makna yang sebenarnya di dalam data yang kita peroleh. Nah, kemudian mengapa koleksi data ini masuk di dalam analisis data menurut Mills dan Haberman? Ini adalah karena di dalam koleksi data itu sebenarnya kita sudah melakukan memahami makna, mengkategorikan, kemudian memilah dan memilih di dalam data yang kita perlukan. Maka pengambilan data atau koleksi data itu masuk di dalam menurut Mills dan Haberman itu masuk di dalam kerangka analisis data. Namun sebelumnya akan saya jelaskan pengambilan data ini melalui apa, ya. Di sini ada sumber data primer dan sekunder. Nah, sumber data primer yaitu diperoleh melalui wawancara, kemudian partisipan observasi, dan FGD, forum group discussion. Kemudian sumber data sekunder itu diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan pada objek penelitian. Nah, kemudian untuk respondennya, ya, kalau di kuantitatif itu kan ada populasi dan sampel. Tapi di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada populasi dan sampel, tetapi adalah responden penelitian. Nah, responden penelitian di dalam penelitian kualitatif itu diambil pada situasi sosial dengan teknik purposif atau bertujuan, itu berdasarkan ketentuan yang telah dipilih oleh peneliti dan bersifat snowballing sampel. Artinya apa? Artinya snowball ini adalah teknik pengambilan responden, ya. Teknik pengambilan responden, ya, bukan sampling, ya. Jadi boleh dikatakan sampling, dan sebagian mengatakan penelitian kualitatif adalah pengambilan responden yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian responden ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan responden baru, dan begitu seterusnya sehingga jumlahnya makin lama semakin banyak. Misalnya kita ingin meneliti tentang metode penyakit, ya, metode penyembuhan penyakit dengan tenaga dalam. Maka kita mendatangi orang yang ahli tenaga dalam, ya, herbal misalnya, orang ahli herbal tenaga dalam. Kita mendatangi seseorang, misalnya orang tersebut namanya misalnya taruh saja Sulaiman. Nah, kita mendatangi Sulaiman, bagaimana dia yang ahli di dalam pengobatan penyakit dalam, kemudian informasi kita peroleh, kemudian setelah selesai kita minta nama orang lain lagi yang seprofesi dengan si Sulaiman, ya. Kemudian ditunjukkan dua nama terus, kemudian terus, itu semakin lama semakin banyak. Nah, kita akan pada pertemuan hari ini akan saya jelaskan bagaimana analisis data menurut Mills dan Haberman itu dari koleksi data. Kemudian bisa saja dari koleksi data ini kalau datanya sudah sempurna, kita masuk di dalam display data atau penyajian data. Atau bisa saja koleksi data yang kita punya ini masih memerlukan satu reduksi, ya, reduksi atau menggolongkannya dalam pola, tema, dan kategori. Itu perlu adanya reduksi data. Kemudian masuk ke display data. Kalau sudah display data, ada hal yang perlu direduksi lagi.
Ya, begitu seterusnya di display data kesimpulan kurang sempurna masuk pada pengambilan data lagi. Jadi kesimpulan ada verifikasi. Nah, di dalam catatan yang ditulis oleh Sugiono, ya ini diilhami penelitian menurut Miles dan Haberman. Kita gambarkan catatan lapangan field note atau data lapangan itu seperti ini, ya masih campur baur seperti ini. Jadi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, ya, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci, ya. Semakin lama seseorang meneliti itu di lapangan, maka jumlah data yang diperoleh itu akan semakin banyak, akan semakin kompleks dan semakin rumit. Maka data yang kita peroleh dari lapangan agar kita tidak lupa, maka perlu adanya coding, ya. Perlu kita lakukan sesuai dengan kodifikasi data, ya, membuat atau bisa dikatakan membuat kata-kata kunci atau mengkategorikan atau hal-hal yang dianggap penting, ya, kita melakukan reduksi data, yaitu memilih yang penting, membuat kategori. Kalau di dalam ini contohnya adalah huruf besar, huruf kecil, angka, dan membuang yang tidak terpakai. Nah, di dalam reduksi data ini, ya, salah satu hal yang menarik di sana adalah suatu bentuk yang untuk menajamkan, ya, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Nah, sementara, ya, peneliti akan dipandu harus dipandu dengan tujuan, ya. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 3, maka kita pilih ini masuk pada untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, menjawab rumusan masalah yang kedua, ini menjawab rumusan masalah yang ketiga. Nah, karena itu di dalam penelitian, ya, untuk reduksi data ini, seorang peneliti itu adalah merupakan memikirkan, ya, proses berpikir secara sensitif, ya, tentunya memerlukan kecerdasan, ya, kemudian kedalaman wawasan, ya. Jadi pada peneliti yang dilakukan di dalam reduksi data ini tentunya juga, ya, harus mendiskusikan dengan orang lain, bisa saja dengan responden atau dengan orang yang memahami betul tentang tema yang kita angkat. Ya, jadi dari wawasan itu, diskusi itu, sehingga dapat kita mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan mengembangkan teori yang signifikan. Jadi di dalam reduksi itulah intinya. Jadi dari catatan lapangan kemudian direduksi. Kemudian selanjutnya di display data atau menyajikan data ke dalam pola tertentu, ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, ya. Disajikan data dengan kata-kata yang bisa difahami. Ya, jadi sebagaimana orang melakukan observasi kemudian dituangkan di dalam penyajian data, misalnya saya mengobservasi dalam satu ruangan, ya, ruangan kelas, ya. Di sana ada meja, ada kursi, ada whiteboard, ada jendela, ada pencahayaan, ada udara yang segar, lantai yang bersih, kemudian ada gambar-gambar pahlawan dan seterusnya. Bagaimana penyajian data yang baik? Penyajian data yang baik itu menjadikan orang yang membaca tulisan kita seolah-olah dia itu mengalami sendiri di dalam
ruang kelas tersebut. Ya, sehingga inilah satu keberhasilan, ya, satu keberhasilan apabila orang yang membaca penyajian data kita itu mereka paham dan mengerti, memahami, ya, merasakan, ya, merasakan dari apa? Dari memahami dan mudah memahami kata-kata yang kita sajikan di dalam penyajian data ini. Nah, penyajian data yang dilakukan tentunya bentuk uraiannya itu diupayakan singkat, ya, kemudian jelas, ya, dengan teks yang tentunya bersifat naratif, ya. Jadi intinya kalau kita menyajikan data dalam penelitian kualitatif itu pandai-pandailah di dalam menyusun kalimat-kalimat yang dinaratifkan dan bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Nah, kemudian penarikan kesimpulan, ya, dari itu kemudian ditarik satu kesimpulan. Ini menarik kesimpulan dan verifikasi. Artinya apa? Memilih yang penting, membuat kategori. Misalnya kalau dalam contoh ini huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian yang membuat yang tidak terpakai. Inilah arti penting daripada verifikasi. Kalau kesimpulan itu tentunya belum final, ya, masih bisa diverifikasi. Nah, di dalam Miles dan Habermas itu kemudian kembali lagi mencari data, mengkoleksi data lagi. Ya, penarikan kesimpulan ini merupakan salah satu teknik analisis di dalam penelitian kualitatif yang tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif. Nah, inilah analisis data yang dilakukan bersifat induktif. Nah, ya, jadi di dalam penelitian kualitatif kesimpulan ini, ya, kesimpulan ini akan menghadirkan hal yang baru. Apa hal yang baru itu? Hal yang baru itu dapat berupa hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, ya, atau interaktif, atau menemukan sebuah hipotesis atau teori. Itulah kemudian di dalam penelitian kualitatif, karena ini adalah menemukan teori, grounded teori, hubungan kausalitas, kemudian interaktif, maka dikatakan bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bersifat induktif, ya. Induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Ini beda dengan penelitian kuantitatif untuk menguji teori atau deduktif, tetapi penelitian kualitatif adalah sifatnya induktif, ya. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, makna-makna yang sesungguhnya, ya, di dalam satu simbol-simbol, itu kemudian dikonstruksikan, ya, menjadi penemuan baru berupa hipotesis atau penemuan baru berupa interaktif, hubungan sebab akibat, kausalitas, atau bahkan ditemukan sebuah teori yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau belum paham, ya, tanya, ya. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.